Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke ya, kita lanjutkan untuk materi yang terakhir ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang pendekatan metode simplex untuk linear programming ya. Jadi saya sudah nge-share, ini tak share dulu untuk materinya. Itu ada di sini ya. Jadi materinya itu ada di blog saya ya. Jadi nanti saudara bisa download itu di sini ya. Itu ada di ini linear programming dengan metode simplex. Download di sini ya. Kita coba untuk download di sini dulu. Oke ya, kita download, klik. Nah, setelah kita download, kemudian kita akan buka dulu. Kita buka. Nah, ini sudah kita buka ya. Jadi kalau sudah kita buka, akan saya share ke saudara ya. Ini materinya ya. Jadi saya share dulu ya. Kita share ke ini ya. Oke ya, sekarang kita mulai dengan pembahasan tentang linear programming dengan metode simplex. Jadi ada kelemahan kalau kita menggunakan metode grafik ya. Metode grafik memiliki keterbatasan pada jumlah masukan atau keluaran yang akan dicari optimasi kombinasinya. Kombinasi terbatas pada dua variabel saja, baik masukan maupun keluaran. Yang pertama ya. Yang kedua, fakta realitanya di perusahaan mempunyai variabel lebih dari dua, sehingga metode grafik tidak bisa menggambar lebih dari dua variabel y, x1, x2, x3 tidak bisa. Nah, untuk memahami ini, maka kemudian kita gunakan metode lain. Salah satu metode yang bisa menyelesaikan kalau variabelnya di atas 2 adalah metode simplex. Nah, sekarang kita cari langkah-langkah ya. Jadi langkah-langkah penyelesaian metode simplex. Yang pertama, semua permasalahan dikumpulkan dalam kedua kelompok ya, tujuan dan batasan. Jadi Anda ingin memaksimalkan tujuan atau minimalkan tujuan dengan kendala ya. Tujuan dan batasan dibuat dalam bentuk persamaan pangkat tunggal atau disebut dengan persamaan linear. Yang ketiga, fungsi persamaan tujuan dan batasan diubah dengan masukkan unsur variabel semu ya, yang diperlukan nanti ketemu dengan surplus variabel atau slack atau S. Kemudian kita membuat matriks simplex. Jadi inilah bentuk umum untuk metode simplex. Kita buat tableau atau tabel solusi seperti ini. CY variable allocated quantity C1 C2 bla 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 Cn ya. Ini ketemu dengan variabel, ini adalah variabel boneka atau variabel semu ya. Nah, ini yang kemudian digunakan ya. Nanti kita akan coba untuk mempraktekkan ya permasalahan linear programming dengan metode simplex. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Ini sudah ketemu ya. Selesaikan aturan yang ada. Apabila semua angka pada baris CJ sudah CJ dikurangi CJ sudah di bawah sama dengan 0 di bawah, maka sudah optimal. Jadi nanti ini optimal tuh ini ya. Nanti ini ya. Nanti ini semua kalau sudah ini ya, jumlahnya ini loh ya. Nanti kalau kita sudah ketemu, berarti nanti adalah sudah maksimum atau minimum ya. Bila belum optimal, susun tabel simplex yang baru dan selesaikan menurut aturan yang ada. Bila penyelesaian sudah optimal, maka permasalahan ini selesai. Jika belum, maka ulangi tahap ini sampai mendapat penyelesaian optimal. Oke ya, ini sekilas tentang teori untuk metode simplex ya. Tahapannya, alurnya sudah saya jelaskan. Nah, sekarang kita tinggal praktek. Oke, kita tinggal praktek untuk memahami. Saya buat baru di sini ya, untuk Anda nanti praktek. Yang pertama, nah, sini
ya untuk praktek ini biar mudah, ini saya copy dulu, copy, terus kemudian kita buat kasus di sini. Ya. Kita buat saja kasusnya ini ya, paste. Tapi yang ini saya hilangkan dulu ya. Biar tidak mengganggu, ini kita hilangkan dulu. Biar tidak mengganggu ya. Klik. Juga sama, ini saya hilangkan dulu. Yang hitamnya tak hilangkan dulu ya, biar kita nanti tidak terganggu ini ya. Sudah, sekarang tinggal yang bawah kita lihat tadi ini. Nah, nanti Anda perhatikan tahap-tahapannya ya. Nanti yang bisa ada kuis yang bisa kerjakan bebas UK besok. Maka tolong Anda perhatikan ya. Kalau Anda perhatikan insya Allah Anda bisa. Oke ya, ini saya hilangkan dulu biar Anda paham dulu ya. Ini yang kemudian saya hilangkan dulu ya. Ini kalau Anda lihat, ini biar Anda paham dulu, ini tak hilangkan dulu ya. Nanti biar Anda paham dulu, kita hilangkan ya. Kita hilangkan dulu. Sini kita hilangkan, semua kita hilangkan. Kita hilangkan dulu ya. Nanti biar kita bisa di sini kita bisa simulasi. Oke, kita hilangkan semua dulu. Nah, sekarang kita coba untuk menyelesaikan tahapannya. Jadi diperhatikan dulu ya. Ini kita coba untuk menyelesaikan. Oke. Jadi ini kendalanya juga sama. Ini kan kita buat tadi. Kita hilangkan dulu aja ya, biar Anda kita hilangkan dulu, hilangkan dulu. Oke, jadi kasusnya adalah maksimumkan nilai Z, di mana Z sama dengan 45x1 ditambah 55x2. Ini ya. Ini yang rencana akan kita maksimumkan ya. Nah, tapi sebelum dimaksimumkan sebetulnya ini bisa diselesaikan ya. Kalau kita pakai metode grafik, ketemunya berapa kita bisa buktikan ya. Tapi kalau kita katakanlah tadi kuliahnya di kelas, akan saya gunakan dua pendekatan grafik dan pendekatan simplex. Tapi karena kita terbatas ya di media ini, sehingga saya hanya akan menghitung dengan metode simplex saja. Oke ya, ini sudah kita sama ini. Berarti mana yang Anda maksimumkan C ini? Ini Anda tulis ya. Berarti ini boleh tak tulis seperti ini ya. Ini kalau tak tulis, ini boleh tak tulis ya. Karena di sini nanti ditambah. Berarti karena ada tambahan dua variabel lebih kecil, berarti ini saya boleh nambah ini. Ini boleh ya. 0x3 ditambah 0x4. Ini boleh ya, ini tak kecilkan dulu. Jadi saya boleh nambah nanti ini. Ini ya. Berarti saya boleh pindah ini tak pindah dulu 45. Kemudian 55. 0 0 0. Ini karena 0 ya. Ini kalau 0 kan hilang harusnya. Nah, kendalanya saya nulis ya 6x1 ya ditambah ya 4x2 ditambah select variabel baru, berarti 1x3. Ini harus sama dengan berapa? 120. Nah, kita tulis di sini, kita harus tulis. Berarti dia allocated-nya. Kuantitas ini adalah 120. Ya. Ini adalah 6. Ini adalah 4. Ini 1, ini 0. Ya. Ini kita tulis di sini adalah ini karena ada x3, berarti kita menggunakan x3 ya. Ini masih 0, sisinya masih 0. Nah, sekarang kita tulis lagi ini ya, 3x1 ditambah 10 x2, x nya besar ya, x nya besar, kemudian ditambah 0 x3
ditambah 1x4 sama dengan 180 ya. Ini ini ketemunya ini nggak pakai itu dulu aja, nggak apa, harusnya begini, harusnya ya gambarnya begini. Berarti ini ketemu, ini x4 ya, x4 yang bawah ini loh ya, x4 itu yang belakang ini loh, 4 ya, adalah 180. Kemudian ini 3, ini 10, ini 0 ya, ini kemudian 1 ya, ketemu 1, kemudian C nya berapa, ini masih 0 tuh gimana caranya tadi, ini berarti kan caranya ini dikalikan ini ditambah ini dikalikan ini ya. Nah, biar saya bisa ngopi semua, yang ini saya F4 ya, ini juga tak F4. Ini biar saya bisa ngopi semua, ketemunya ini masih 0 semua ya. Ini berarti ini juga sama, ini dikalikan ini ditambah ini kalikan ini, ketemu ya. Nanti kalian dikurangi sama dengan yang ini digabung, ini mohon maaf, ini digabung. Nah, sekarang yang ini C dikurangi Y sama dengan ini dikurangi ini ya, ini di enter. Yang ini sama dengan ini dikurangi ini ya. Nah, sekarang setelah Anda ketemu ini ya, ini kan ingat ya, X1 X2 X2 X3 X4 harus lebih besar dari 0 ini ya, 0 ya. Nah, sekarang tahap berikutnya, setelah kita dapat ini, maka kita harus cari rasio ini. Rasionya ini udah kita buat tadi ya. Ini kan kalau dibuat tadi rumus ini dibuat jadi ini ya. Tinggal sekarang kita lihat tadi ini sekarang adalah dicari mana yang kemudian nilai X1 X2 di sini itu adalah yang paling gede nih ya, yang paling gede ini ya, ini paling gede. Nah, terus kemudian rasio yang paling kecil yang mana? Rasio itu ini, rasio itu adalah ini dibagi ini rasio ya, sama dengan nanti ini quantity dibagi di sini. Ini karena nggak ada, maka sekarang kita copy ini, copy ke sini, copy ya, terus sini juga di copy dari sini. Paste, ini juga 0 ya. Ini kan gini dulu, Anda caranya tadi kan gini, berarti yang ini mohon maaf tadi kita nyari dulu ya. Jadi kita cari dulu gambarnya tadi kan ini 0 ya, karena sama dengan ini dikalikan ini ya, ditambah ini dikalikan ini ya, temu. Nah, sekarang kita cari, berarti kita dapat nilai ini di sini 30 dengan 20 ini adalah yang ini kita ambil ya. Berarti kalau nanti kita ambil 18 ini, maka rumus tadi ini ya, ini kita tulis ke sini, kita tulis ya, ini kalau lagi kita buat, kita nulisnya ke sini. Berarti kan yang kita ini kan ada kolom kunci, baris kunci. Caranya gimana cara ini berarti 180 dibagi, yang bagi adalah 10 ini ya, 10 ini untuk bagi ya. Atau kalau tidak kita gunakan ini aja ya, rumus ini aja atasnya nih ya, biar kita enak ya. Berarti ini dibagi ini dibagi F4
Oke, ketemu. Kita boleh ngopi ke sini. Ini kita copy ke sini. Dapat ini ya. Nah, karena kita ganti ini, artinya baris kunci diganti kolom. Berarti ini jadi X2. Ini jadi X2 ya. X2. Nah, karena ini nggak diganti, tetap dia X3. Nah, untuk rumus X3 ini, maka caranya adalah sama dengan di sini. Sama dengan, ya. Sama dengan, kita ketemu angka ini, 120. 120 dikalikan. Kan ya, 4 ini, tapi di F4. Ya. Kemudian, oh ini dikurangi tadi, dikalikan ya. Dikalikan itu adalah angka ini. Klik di sini. Ya, tapi yang ini dikurangi. Dikurangi ya, klik OK. Ini berarti OK di sini. Nah, sekarang kita copy. Dapat angka ini, ya. Nah, sekarang tadi 18 ini kan 0 tadi, ini udah ketemu X2. X2 berapa harganya? X2 harganya adalah 55. 55, ini belum ketemu, kasih 0. Ya, berarti ini sudah bisa kita cari rumusnya tadi ini. Ini dikalikan ini. Ya. Ini dikalikan ditambah. Ini dikalikan ini. Ya, biar bisa di copy, maka yang dikunci adalah yang C nya dikunci. C ini berarti M. F4, terus ke F4. Ya, F4. Oke, sekarang kita copy. Oh, ini kita copy yang ini dulu lah. Klik ini sama dengan ini, dikalikan ini, ditambah ini, dikalikan ini. Ini F4. Kita F4 ya. F4. Enter ya. Nah, ini salah formula. F yang ini adalah ini P, ini P. Ini juga P. Ini ya. Temu ini. Aduh. Ini tadi adalah P. P ya. Ini juga P. Enter. Ini di copy ya. Copy dari sini. Nah, saya ini dikurangkan ya, sama dengan yang atas ini belum dimasukkan tapi dikurangi adalah nilai ini. Nah, yang atas ini kan dari ini belum dimasukkan tadi adalah 45 ya, 45 55 00. Ini juga sama, ini 45 55 00 ya. Nah, sekarang ini kita tarik ke sini. Ini sudah 0 ya, ini sudah 0. Ini sudah 0 ya. Jadi sekarang adalah menghasilkan X2 18 kuantitas. Harganya 990, sudah 90, 55 adalah ini yang kemudian kita mendapatkan ini adalah harganya 55 ya. Ini sudah ketemu nanti tabel solusinya ini. Ya, berarti yang ini kuantitinya adalah hanya 18 saja. Nah, dari sini dicari lagi mana yang nilainya sudah tidak di bawah 0 atau sama dengan 0. Ini masih ini. Jadi kolom kunci. Kolom kunci ini baris kunci. Nah, ini kemudian cara lagi dengan cara ini sama dengan ini. Cuma caranya ini. Klik dibagi. Yang ini kita dibagi yang ini begini ya. Salah.
ini dulu dibagi yang sini. Ini ya, dibagi. Tapi ini di F4. Ini F4 ya. Ada. F4. Di enter ya. Klik. Dapat 10. Ya. Dapat kuantitinya 10. Nah, sekarang yang di sini rumus baru lagi, masih ingat ini sama dengan ya ini, klik ya, dikurangi yang ini, klik F4 dikalikan ini, enter. Sebentar, kuantitinya nanti ya, bentar ya. Ini kuantitinya tadi 10 kurang 48, berarti yang ini, yang di sini berapa tadi ini? Rumusnya adalah yang sini ya. Berarti untuk rumus yang kuantiti ini dia punya formula seperti ini ya. Rumusnya ini loh, klik ini ya. Dikurangi ini, betul ya. Tapi ini di F4 ini dikalikan, ngalikannya ini ya. Udah ketemu, kita copy ya. Nah, ini udah betul ya, udah maksimal ini, udah betul. Saya kasih ini ya. Nah, sekarang karena tadi ini X2, maka ini diganti. Karena X1 kan perpotongannya dengan X1, ini X1 ya. X1 itu harganya adalah 45 ya. Kemudian harganya 55. Sekarang untuk nyari ini sama dengan ini dikalikan ini ditambah ini kalikan ini. Tapi yang atas, yang depan ini kita buat F4, kita buat F4. Oke ya, enter. Kita tarik ke sana. Nah, sekarang ini kita kurangkan ini dikurangi ini ya. Nah, sekarang sudah ketemu 0,00 ini ya. Ini sudah 0,0 ini ya. Ini sudah 0,0. Berarti ini sudah optimum ya. Kita sudah dapatkan optimum karena sudah 0,0 ya. Ini 0,0 ya. Nah, sekarang berapa? Artinya di sini kalau ini ya, ini dia menghasilkan X-nya ini. X ini ya. Ini X ya. Nah, kemudian di sini berapa keuntungannya menghasilkan X1 10, X2 15. Kalau ini kan X1 nggak ada, hanya X2 18. Keuntungannya 90. Kalau ini kan ketemu ini. Ini dikalikan ini ditambah ini, harganya dikalikan dengan ini ya. Nah, kemudian adalah 1, 2, 2, 5. Jadi kalau ini belum ada hasil ini baru input nih, nih. Jadi X3 itu 120, X4 180. Nah, kemudian untuk tabel pertama kita cari dulu kolom kunci, baris kunci. Temu tuh nih, kolom kunci adalah yang nilainya paling gede ini. Kemudian baris kunci adalah yang nilainya paling kecil, baris rasio tadi ya. Ini adalah yang paling kecil. Nah, ketemunya pakai ini. Artinya ini kan nggak ada X1, X1 nya 0, X2 nya adalah
18, keuntungan jelas 990. Tapi sisa untuk inputnya sekian. Ini mohon maaf ya, 5 itu adalah keuntungan. Nah, sekarang tabel yang ketiga kita cari mana yang masih di atas 0. Ini adalah 28,5, itu kan di atas 0. Punya X1. Berarti ini belum optimal. Cari lagi yang rasio kecil. Barisnya ini. Maka ketemu adalah ini ya. 4,8. Berarti nanti semua 40 bagi 4,8 ketemu 10. 48 bagi 48 ketemu 1 dan seterusnya. Yang ketemu artinya adalah pada waktu menghasilkan kuantitas Q ya, Q1 10, Q2 15 berarti sudah optimal karena keuntungannya gede. Cuma saja di sini kita bisa melihat keuntungan yang menggunakan metode simplek adalah kita tahu inilah, kemudian masih ada sisa. Setelah menghasilkan tersebut masih ada sisa output segini. Sisa outputnya adalah ini, sisa output ini. Karena nilainya positif ya. Nilai adalah kita memperoleh nilai ini ya, kita dapat ini. Ya. Ini gambarannya ya. Kasusnya sama, kalau Anda memahami ini otomatis ini bisa. Jadi ingat kalau dia lebih kecil itu ini ya. Kecil berarti dia ditambah select variable. Kalau lebih besar berarti dikurangi dan ditambah. Ya. Karena hari ini kasusnya adalah kita ngitung untuk yang minimalisasi, berarti kita menggunakan ini. Ya. Nah, untuk kalau Anda bisa paham ini harusnya ini bisa. Maksimumkan, cuma ini ada yang lebih besar. Berarti Anda ketemu ini, min X4 plus X5. Cara ngejakannya sama. Cari baris kunci, kolom kunci, dan kemudian kita cari lagi perhitungannya ya, sehingga nanti dengan cara tadi minimal kita sudah bisa mencari optimalisasi. Nah, silakan untuk yang kasus pertama ini ada pertanyaan tidak ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan tanya, silakan menyanggah, kita diskusi. Kalau tidak ada nanti kita bisa lanjut ke materi berikutnya.